warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra, NIM 195. Saya akan mempresentasikan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan dalam kerangka SAK itu disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang suatu perusahaan bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghasilan atau income adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal berbagai sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga dividen, royalti, sewa. Dan pendapat ini timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi, yaitu penjualan barang. Penjualan barang yaitu meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli lalu dijual kembali. Selanjutnya penjualan jasa. Penjualan jasa itu biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual yang telah disepakati untuk dilaksanakan selama periode waktu yang telah disepakati perusahaan. Selanjutnya penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Bunga itu membebankan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan. Royalti itu membebankan untuk penggunaan aset jangka panjang perusahaan seperti paten, merek dagang, hak cipta, peranti lunak atau software komputer. Selanjutnya dividen itu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Selanjutnya itu biaya atau cost adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban ini juga mencakup kerugian yang belum direalisasi. Misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban ini diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Dian Islami, NIM 225. Saya akan menjelaskan tentang peraturan perpajakan Indonesia, yaitu ada dua, menurut penghasilan dan biaya. Saya akan menjelaskan menurut penghasilan terlebih dahulu. Penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, penggantian atau imbalan yang berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari hadiah, pekerjaan atau kegiatan dari penghargaan.
Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang kelima, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Selanjutnya yang keenam, dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ketujuh, royalti. Yang kedelapan, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang kesembilan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-10, keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Yang ke-11, keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Yang ke-12, selisih lebih karena penilaian kembali aset. Yang ke-13, premi asuransi. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 2 ada penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur secara final sebagai berikut. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat hutang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Nah, di samping itu ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sebagai berikut, yaitu warisan. Yang kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang ketiga, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keempat, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Kemudian masuk ke yang menurut biaya. Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sebagai berikut. Yang pertama, biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain, yaitu biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promo dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Selanjutnya yang kedua, yaitu iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Yang keempat, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang kelima, beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang keenam, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kepada OP sebagai WP dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di samping itu, terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal. Nah, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dengan fiskal itu menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, ditinjau dari tujuannya itu ada perbedaan secara akuntansi komersial dan secara fiskal. Nah, secara akuntansi komersial itu mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi. Sedangkan secara fiskal itu tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Nah,
Kemudian perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal itu menimbulkan perbedaan waktu dan tetap atau permanen. Nah, perbedaan waktu itu bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan PSAK. Perbedaan waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu waktu positif sama waktu negatif. Waktu positif itu terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk akuntansi. Sedangkan untuk waktu negatif itu terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Kemudian yang kedua itu perbedaan tetap atau permanen. Terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa dikoreksi di kemudian harinya. Perbedaan tetap atau permanen ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu permanen positif dan permanen negatif. Permanen positif terjadi apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak. Yang kedua, permanen negatif terjadi karena adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik, NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, adanya pengeluaran atau beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, biasanya nantinya dilakukan koreksi fiskal positif. Yang kedua, ada pendapatan yang tidak ditambahkan dengan penghasilan lainnya, biasanya dilakukan koreksi fiskal negatif. Yang ketiga, adanya transaksi yang tergantung pajak namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan yang berkaitan dengan PPN, dilakukan koreksi fiskal positif. Selanjutnya yang pertama yaitu adanya pengeluaran atau beban yang tidak dapat dari penghasilan bruto. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan lain-lain. Yang selanjutnya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natuna dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natuna dan kenikmatan di daerah tertentu. Yang selanjutnya, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali. Yang pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha baik bank dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan, pembiayaan konsumen. Selanjutnya, dengan cadangan untuk usaha asuransi. Selanjutnya, cadangan penjaminan untuk lembaga pinjaman simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Selanjutnya, harta yang dihibahkan, bantuan kecuali untuk GNOTA atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A
dan B. Kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai M. Selanjutnya pajak penghasilan. Selanjutnya biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya gaji yang diberikan pada anggota persekutuan firma atau perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang selanjutnya sanksi administrasi, biaya entertainment, representasi jaminan tamu dan sejenisnya. Selanjutnya biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua di sini adanya pendapatan yang tidak ditambahkan dengan penghasilan lainnya atau dilakukan koreksi fiskal negatif nantinya. Yang pertama dibagi menjadi dua, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang berhak yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintahan. Yang selanjutnya harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk koperasi, yayasan atau orang pribadi yang memiliki usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha di antara pihak yang bersangkutan. Yang kedua di sini ada warisan. Yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima sebagai pengganti saham atau penyetoran modal. Yang keempat pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau penikmatan dari WP atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan WP. Selanjutnya yaitu ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 1. Asuransi kesehatan, 2. Asuransi kecelakaan, 3. Asuransi jiwa, yang keempat asuransi dwiguna, kelima asuransi beasiswa. Selanjutnya ada dividen yang diterima perseroan terbatas sehingga WPDN, koperasi BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia memilih syarat 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2. Bagi persediaan terbatas BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% jumlah modal yang disetor. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang selanjutnya penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Ke-9, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang selanjutnya penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan yang terbagi atas merupakan perusahaan mikro kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
Yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ini adanya transaksi yang terutang pajak namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan yang berkaitan dengan PPN. Nah, nantinya ini dilakukan koreksi fiskal positif yang terbagi atas 4 unsur. Yang pertama yaitu pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma barang kena pajak PKB oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang selanjutnya penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan barang kena pajak antar cabang kecuali pengusaha kena pajak tersebut telah memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak, terutama dari Dirjen Pajak. Yang ketiga di sini ada penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Yang keempat, penyerahan barang kena pajak antar divisi atau unit dalam suatu perusahaan terpadu sepanjang divisi atau unit tersebut terletak di wilayah kantor pembayaran pajak atau KPP yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, adanya pendapatan yang tidak ditambahkan dengan penghasilan lainnya. Dilakukan koreksi fiskal negatif. Yang pertama A. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh amil zakat yang berhak menerimanya, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Yang B. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk koperasi, yayasan atau orang pribadi yang memiliki usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antaranya pihak yang bersangkutan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, harta. Harta termasuk setoran tunai yang diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang keempat, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP. Wajib pajak yang dikenakan pajak final atau wajib pajak yang menggunakan perhitungan khusus. Ketentuan ini diatur dalam pasal 15. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang menjelaskan tentang adanya pendapatan yang tidak ditambahkan dengan penghasilan lainnya atau dilakukan koreksi fiskal negatif. Yang selanjutnya itu ada dividen yang diterima perseroan terbatas sehingga BPDN, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia memiliki syarat. Yang pertama yaitu dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% jumlah modal yang disetor. Yang selanjutnya ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang selanjutnya, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya,
bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Dan yang terakhir adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut yang pertama merupakan perseroan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan usaha dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya masih ada banyak poin tentang koreksi fiskal negatif ini, bisa dibaca di buku Erly Suwandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya transaksi yang terutang pajak namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan yang berkaitan dengan BPN atau dilakukan koreksi fiskal positif. Jadi yang pertama ada pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma barang kena pajak atau PKP oleh pengusaha kena pajak PKP. Yang kedua ada penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan barang kena pajak antar cabang kecuali pengusaha kena pajak tersebut telah memperoleh izin melakukan pemutusan tempat pajak terutang dari Ditjen Pajak. Yang ketiga ada penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Nah, konsinyasi sendiri itu adalah suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyalur, pedagang, atau pemilik toko. Dalam sistem kerjasama penjualan ini, pemilik barang menitipkan dagangannya kepada penyalur, pedagang, atau pemilik toko untuk dijual. Sederhananya, konsinyasi ini dipahami sebagai jual titip. Nah, saya lanjutkan. Yang keempat ada penyerahan barang kena pajak antar divisi atau unit dalam suatu perusahaan kepada sepanjang divisi atau unit tersebut terletak di wilayah kantor pembayaran pajak atau KPP yang berbeda. Terima kasih.